Uh, Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, assisting client. Selamat siang, Bapak. Ya, pertama-tama kami atas nama DKS mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk bergabung di dalam e-forum yang kami siapkan itu untuk edisi bulan Juni 2020. E-forum ini berdasarkan masukan dari klien-klien kami itu adanya satu media untuk kita dapatkan berkomunikasi, ya, berkomunikasi dikaitkan dengan isu-isu yang terkini, baik dikaitkan dengan sertifikasi, berkaitan dengan manajemen sistem, technical audit, ataupun business improvement. Ya, untuk kali ini kita coba angkat temanya yang sedang ya itu berkaitan dengan pandemi COVID dan pasca PSBB. Untuk itu temanya yang kita coba siapkan untuk kali ini itu kesiapan kelola tempat kerja dan lingkungan dengan aman ya saat pandemi COVID-19 dan pasca PSBB. Baik Pak Irwan. Baik, Bapak Ibu sekalian, e-forum ini dapat terselenggara tentunya berkat dukungan bersama. Ya, untuk itu kami telah mendapatkan narasumber untuk kali ini. Mungkin Pak Irwan mohon ya. Narasumber kali ini itu kami dapat dukungan itu dari PT Yamato Gawa Indonesia, ya, PT Nusa Konstruksi Engineering, dan Mitsuba Automotive Part ya yang bersedia untuk untuk sharing dikaitan dengan pengalaman kelola tempat kerja di lingkungan yang aman itu dikaitkan COVID. Ya, ini ada beberapa karena kami berasumsi ya kelola tempat kerja itu juga unik ya, tergantung bisnisnya juga. Ya, dari satu sisi Yamato Gawa itu manufacturer khususnya berkaitan dengan core dan plastik film, ya. Gimana memanufaktur dengan kelola tempat kerja yang aman. Satu sisi lagi PT Nusa Konstruksi Engineering itu kontraktor bangunan gedung, dam dan lain sebagainya, itu kontraktor dengan bisnis kontraktor juga unik ya, di mana tentunya tidak sama dengan seperti di manufacturing. Ya, mungkin nanti kita mendapatkan sharing ya, pengalaman dari PT NKE, dan berikutnya dapat PT Mitsuba yang Mitsuba Automotive Part Indonesia ya. Ini karena Automotive Part ini lebih berkaitan dengan manufacturing, khususnya berkaitan dengan electrical komponen. Nah, untuk itu saya perkenalkan yang pertama Pak Slamet dari PT Yamato Gawa. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya sudah ada. Dan juga Pak Wasito Ali sudah ada. Ya. Kemudian Pak Sahrul Husni Auzar juga sudah ada. Ya. Untuk itu kali ini e-forum ini ya, saya ingin mungkin yang belum mengenal dengan saya, perkenalkan nama saya Hengki. Ya, saya menakodai DKS. Kali ini saya sebagai moderator dari e-forum ini. Baik, seperti kita ketahui bersama, COVID itu sudah pandemi, ya, sudah pandemi di mana kita sama-sama tahu, ya, itu Indonesia saat ini juga sudah menduduki ranking pertama. Saya baca informasi hari ini menduduki ranking pertama di ASEAN, ya, di mana jumlah positif yang COVID itu ada hampir 50.000.
Dan yang fatality itu yang kematian udah ada 2.500, menduduki ranking pertama di ASEAN. Nomor 2 Singapura, 3 Filipina. Ya. Jadi itu sudah sudah pandemi dan sudah efeknya sangat besar. Dan berdasarkan informasi hari ini, saya dapat informasi dengan kita masuk new normal. Hari ini Jakarta sudah masuk daerah merah lagi. Bogor sudah masuk daerah hitam. Berarti sudah semakin ternyata dengan era new normal itu juga masih menambah jumlah positif terkena COVID tadi tersebut. Nah, tentunya dari sini dampaknya itu sangat dahsyat terhadap kelangsungan bisnis. Seperti kita tahu bersama, itu di awal Maret kita mengetahui adanya yang positif terkena COVID. Begitu Maret, sebulan, 2 bulan langsung dampaknya sangat dahsyat terhadap kelangsungan bisnis. Kita bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, kemudian juga banyak juga PHK terjadi, dan lebih-lebih di saat akan Lebaran dan bulan puasa. Ya. Jadi dampaknya sangat dahsyat. Ya. Ya. Dengan demikian juga dampaknya juga tentunya berkaitan dengan tata kelola tempat kerja. Dengan tadi yang biasa kita normal bekerja seperti biasa, sekarang harus ada tidak normal ataupun new normal untuk bekerja. Tidak boleh berdekatan, harus cuci tangan dan lain sebagainya. Hal lain juga pun cara kerja kita di industri. Cara kerja pun kita juga berubah dari ada yang work from home, ada yang sebagian ataupun penuh. Nah, berarti dengan adanya COVID ini sangat dahsyat mengganggu kelangsungan bisnis, tata kelola kerja kita, cara kerja kita. Nah, seperti kita tahu bersama, itu untuk langkah pencegahan pemerintah itu telah menetapkan ada PSBB kemarin ya untuk kurun waktu tertentu yang kemarin ini sudah dicabut. Tapi dengan PSBB dan dengan ada sejumlah protokol harus kita penuhi, tentunya semakin sulit kita bergerak dalam berbisnis ya. Untuk satu sisi seperti kami dari badan sertifikasi juga semakin tidak bisa mengaudit existing client ya. Mungkin sebagian work from home, sebagian tertutup, akhirnya tidak boleh masuk, akhirnya mesti ada inovasi cara kerja yang lain seperti audit yang jalan. Ataupun misalnya harus datang pun harus mengikuti tata cara protokol kesehatan ya di mana kita harus ada surat izin keluar masuk daerah dan lain sebagainya. Tentunya juga ini mengganggu kegiatan bisnis kita. Dengan demikian, kalau kita sama-sama ketahui, dengan adanya COVID ini merupakan satu bahaya. Ya. Hazard yang perlu kita identifikasi dengan jelas. Karena dampaknya tadi mungkin tidak, seperti kita bersama, mungkin dari sebagian besar, sebagian existing client DKS itu juga sudah menerapkan ISO 50.000, tapi mungkin lebih banyak identifikasinya terkait dengan fisikal, chemical, ergonomik, tapi belum berkaitan dengan biologi. Itu juga lain dapat psychological yang mempengaruhi dari bekerjanya kita. Nah, untuk kali ini kita akan coba discuss ya. Dan saya akan dibantu oleh Pak Haryadi ya, beliau sebagai auditor DKS dan juga beliau akan coba menginfokan minimal tadi istilahnya requirement tadi yang untuk kita bisa memenuhi mekanisme atau mengidentifikasi, lakukan risk assessment khususnya berkaitan dengan tadi COVID. Nah, tentunya dari sini pun juga kesiapan bagi industri ya baik yang sudah menerapkan masalah safety and health khusus di 50.000 ataupun juga belum, ada minimal yang paling mesti dipenuhi yang pas pada saat audit, dan untuk kebutuhan audit ataupun juga untuk kebutuhan kenyamanan kita dalam saat bekerja. Untuk itu minta Pak Haryadi untuk memaparkan
pertama dari hasil survei ya, yang ada terkait dengan dampaknya ke sektor bisnis, dan juga tadi poin-poin yang perlu diperhatikan dikaitkan dengan assessment ataupun dampaknya ke industri ya.